Customer centric. Customer centric marketing adalah penempatan konsumen sebagai pusat dari strategi pemasaran yang dijalankan dan pesan pemasaran yang dikirimkan. Customer centric marketing mengharuskan untuk yang pertama memahami bahwa sebenarnya tidak ada konsumen rata-rata. Yang kedua, mengubah orang asing dan audiens menjadi lens. Yang ketiga, memberikan pesan yang tepat kepada pelanggan yang tepat dan di waktu yang tepat dengan tujuan untuk mengkonversi lens menjadi penjualan. Yang terakhir, menciptakan akan jenis engagement jangka panjang yang dapat menghasilkan retensi pelanggan. Bisnis model yang pertama, mass market B2C, business to customer. Model ini mencakup organisasi yang menjual produk yang menarik bagi masyarakat luas. Jangkauan konsumen dengan harga terjangkau, contohnya seperti Unilever dan Nestle. Yang kedua, niche B2C, business to customer. Model ini merupakan bisnis direct to customer yang bekerja dengan ceruk tertentu seperti bisnis yang berada di spesialis tertentu atau individu dengan kekayaan yang sangat tinggi. Contohnya, bisnis alat kesehatan untuk penyandang disabilitas. Yang ketiga, B2B, business to business. Model B2B mencakup organisasi seperti grosir atau teknologi pengecer yang menjual langsung ke bisnis lain. Di sini berurusan dengan pebisnis lain daripada konsumen akhir, contohnya supplier bahan baku. Yang terakhir, premium. Model ini menarik pengguna dengan memberikan presentasi produk atau layanan secara gratis dan menawarkan pengalaman yang lebih menarik dan lebih dalam dengan harga tertentu, contohnya yaitu premium. Global strategi. Yang pertama, culture. Terdapat beberapa pertimbangan budaya, yaitu harus melihat apakah setiap wilayah yang ditargetkan merespon pembelian online dengan baik atau tidak. Yang kedua, language. Beberapa organisasi melakukan kesalahan karena tidak mempertimbangkan bahasa saat menciptakan merek dan identitas global mereka. Terdapat 4 opsi apabila merek diterjemahkan kasar atau tidak pantas di negara lain, yaitu jangan berdagang di negara itu. Buatlah merek tersendiri hanya untuk negara tersebut. Ubah nama merek secara sepenuhnya atau keseluruhan. Atau jangan lakukan apapun dan terima kerusakan dan kritik. Yang ketiga, payments, yaitu metode pembayaran yang sering terlewatkan saat menyusun strategi global. Negara di seluruh dunia tidak selalu menggunakan metode yang sama. Salah satu contohnya adalah Jerman, di mana sekitar 80% transaksi dilakukan secara tunai. Vision. Visi yaitu pernyataan yang harus mewujudkan semua yang ingin dicapai dalam bisnis, di mana memastikan strategi bisnis yang selaras dengan visi yang dijalankan. Hal ini dapat dilakukan dengan penyesuaian beberapa tujuan bisnis seperti saluran yang dipilih dan perpesanan seperti iklan. Culture, budaya yang berasal dari keputusan dan perilaku tim kepemimpinan. Selain itu, ada beberapa hal yang menunjang terbentuknya budaya dalam organisasi seperti kebijakan SDM, tata letak kantor, rencana pertumbuhan, rekrutmen, dan lokasi, dan banyak lagi. Misalnya, jika bisnis berfokus pada hasil, maka penelusuran berbayar menjadi strategi yang bagus karena berfokus pada kinerja dan bergantung pada data melacak kinerja secara akurat. Insight dan insight. Penelitian adalah kekuasaan pendorong di balik strategi apapun karena hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa terdapat celah untuk dapat dieksploitasi oleh bisnis. Kemudian wawasan adalah sebuah nilai hasil dari penemuan pola dan tren yang diperoleh dari data yang terkumpul analisis sehingga dapat dijadikan sebuah tujuan acuan pengembangan usaha selagi mencari berbagai kesempatan dan peluang. KPIs, indikator kinerja utama KPI adalah alat ukur yang menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya.